Jessica ya, nanti setelah justru itu ini pembebasan hanya harus kita dengar dari mereka ini kan di situ dibikin syarat-syaratnya sekarang ini ya. Setelah di lapas ini diserahkan ada juga kewajiban itu nanti yang harus kita. Momen Jessica akan diserahkan kepada kuasa hukum dan juga orang tua ini pada saat di Bapas atau di sini, Pak? Di Bapas mestinya. Bang Oto, mungkin alasan diberikan kebebasan bersyarat ini dalam rangka apa, Pak? Bang Oto, kan 2/3 masa Makanya itu yang kita belum tahu nih. Saya mau coba cek kepada pihaknya ya. Sudah di loker kita nanti dulu lagi ya. Terima kasih, Pak. Dari loker. Nanti saya cek. Oke lah. Kita dukung. Ya, buka dong itu. Oh, aman ya, Jack. Ya, pemirsa, baru saja kita menyaksikan statement dari kuasa hukum Oto Hasibuan yang selama ini mendampingi Jessica Kumala Wongso terkait kasus kopi sianidanya, di mana memang dinyatakan Jessica Kumala Wongso mendapatkan pembebasan secara bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan selama ia menjalani pembebasan bersyarat, pemirsa, Jessica dikatakan akan wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur dan Jakarta Utara, dan Jessica juga akan menjalani pembimbingan hingga tahun 2032. Disebutkan juga selama menjalani hukumannya di Lapas Pondok Bambu, Jakarta, Jessica diketahui telah berkelakuan baik, dan ini pun dinilai berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana, dan ia pun mendapatkan total remisi, pemirsa, sebanyak 58 bulan 30 hari. Atau secara kurang lebih mendapatkan remisi sekitar 4 tahun lebih, pemirsa. Jessica diketahui ditahan pada tahun 2016 lalu, tepatnya di bulan Juni, karena kasus pembunuhan dengan dimasukkan racun es kopi Vietnam yang diminum korban Wayan Mirna Salihin. Kemudian ia di tahun tersebut, pemirsa, dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman 20 tahun kurungan penjara. Sempat mengajukan kasasi di tahun 2017 di bulan Juni, namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Lalu sempat juga di awal Desember 2018, pemirsa, Mahkamah Agung juga menolak peninjauan kembali Jessica sehingga ia tetap mendapat hukuman 20 tahun penjara. Bahkan kasus kopi sianida ini, pemirsa, juga sempat menyita perhatian media asing, dan tadi beberapa kali kita sempat melihat juga bersama-sama media asing mewawancarai Oto Hasibuan. Bahkan tidak hanya itu, pemirsa, kasus kopi sianida ini juga sempat diangkat ke sebuah film dokumenter terkait kasus tersebut. Dan bahkan diinformasikan sebelumnya beberapa bulan kemarin, kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso Oto Hasibuan juga sempat akan mengajukan PK terkait kasus ini. Namun di hari ini, pemirsa, Jessica Kumala Wongso secara resmi telah bebas bersyarat dari kasus yang menjeratnya.
Ya pemirsa, kami masih menyaksikan dari Gedung Kejari. Pemirsa, kita saksikan bersama di layar sebelah kiri Anda. Ini adalah kondisi terkini, visual terkini. Jessica didampingi kuasa hukumnya Oto Hasibuan yang selama ini dengan setia mendampingi Jessica akan lakukan administrasi terkait pembebasan bersyarat yang didapatkannya. Dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sementara di layar sebelah kanan pemirsa, ini adalah detik-detik Jessica Kumala Wongso tiba di Gedung Kejari setelah perjalanan dari Lapas Pondok Bambu Jakarta Timur tadi pagi. Sempat tim redaksi iNews pemirsa juga menghubungi ayah dari korban, dari Darmawan Salihin yang sempat juga memperjuangkan keadilan untuk anaknya menjadi korban kopi sianida ini untuk menjerat Jessica Kumala Wongso masuk penjara pemirsa untuk mendapat hukuman. Ia menyatakan dengan kebebasan bersyarat dari Mirna Salihin ini, Darmawan Salihin dan keluarga sudah melupakan semuanya dan merelakan dengan kebebasan bersyarat Jessica Kumala Wongso pada hari ini. Mana? Masuk ke mana nih? Karena lebih ke depan. Mana Pak? Jessica gimana keadaannya? Banyak. Jangan sampai kena ya. Iya. Jangan kena ya. Jangan kena kamera ya. Ya pemirsa, setelah mendekam di balik jeruji selama kurang lebih 8 tahun, kini kita saksikan bersama terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, menghirup udara bebas. Dan kami masih menanti seperti apakah proses administrasi pembebasan bersyarat, karena berlangsung cukup lama di dalam dan ada beberapa hal yang harus dilakukan Mirna, maksud saya adalah Jessica setelah dinyatakan bebas bersyarat dan harus melapor Kasus ini pun menyita perhatian publik pemirsa ketika tahun 2016 lalu, tepatnya 8 tahun lalu. Tidak hanya publik Indonesia, juga media asing karena penyelidikan dari kasus kopi sianida ini hingga melibatkan kepolisian asing dan warga asing ketika itu untuk mengetahui peran dan karakteristik Mirna dan juga Jessica Kumala Wongso ketika itu. Adapun pemirsa, perjalanan kasus dari pembunuhan berencana Jessica Wongso ini berawal dari pertemuan dengan Mirna Salihin, teman sekelasnya ketika di Australia, Sydney. Dan pertemuan ini juga berlangsung di kafe kopi di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat pemirsa pada tahun 2016 silam, di mana kejadian tersebut terjadi. Mirna kejang-kejang sesaat setelah meminum kopi yang dipesankan oleh Jessica dan akhirnya meninggal dunia saat itu juga. Jessica gimana keadaannya? Banyak. Jangan sampai kena ya. Jangan kena ya. Jangan kena kamera ya.